haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10 dan 11 ya. Kesana orang benar berlari dan mendapat selamat. Nah, tetapi kita melihat bagian kedua dari nama Tuhan tetap adalah menara yang kuat. Amsal yang ke-10 ayat 15 dan Amsal yang ke-10 ayat 22. Ayat 15, demikianlah firman Tuhan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Jadi orang melarat dan orang miskin itu saudara. Jadi mulai dari kemiskinan dulu kemudian tadi ke melarat. Melarat itu sudah menderitanya luar biasa, ya. Tetapi di ayat 22 dari Amsal 10 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita menjadi orang benar, kita tidak akan melarat. Kita tidak akan miskin. Pasti ada berkat Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu di Amsal 10 ayat 15 dan Amsal 10 22 ini kita akan mulai dengan perenungan nama Tuhan tetap adalah menara yang kuat. Amsal ini mengamat-amati keuntungan yang nyata dari kekayaan dan yang merugikan dari kemiskinan. Bandingkan dengan Amsal 14 ayat 20 dan Amsal 19 ayat 4, dan bagi orang miskin Amsal 18 ayat 23 dan Amsal 19 ayat 4 dan 7. Nah, yang pertama, kebanyakan orang menganggap orang kaya sebagai simbol kemapanan. Tetapi firman Tuhan berkata, harta tidak berguna dan tidak mampu melepaskan pemiliknya dari hari kebinasaan atau hari kemurkaan. Amsal 11 ayat 4. Itu yang pertama. Jadi orang kaya silakan. Anak Tuhan juga bisa berkelimpahan. Sebenarnya yang tepat bagi anak Tuhan itu bukan saja kaya, tapi berkelimpahan. Dia bisa membagikan kepada orang lain, memberitakan kabar baik kepada orang lain bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Yang kedua, namun di mata Allah, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna alias sia-sia. Amsal 10 ayat 2. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu dia. Yang keempat, jikalau orang berdosa bertobat dan berbalik kepada Kristus, maka dosanya diampuni dan dia dijadikan orang benar. Jadi kita sudah dibenarkan. Tadinya menjadi orang yang tidak dibenarkan, menjadi orang kemudian dibenarkan karena darah anak domba Allah sudah tertumpah untuk menyucikan kita dari segala dosa, karena kita semua orang berdosa. Ya, itu dia. Jadi perlu pertobatan. Sebenarnya orang tidak perlu melarat, orang tidak perlu miskin, tapi itu dia akan mengalami kelimpahan ketika dia datang dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Orang benar itulah yang disebut menara mereka akan kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, bukan kekayaan yang menjadi. Kan orang benar itu berhasil karena kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dan lain sebagainya itu membuat orang itu hidup dalam kefasikan dan akhirnya dia akan binasa. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir yang kelima, terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai menara yang kuat. Oleh karena firman Tuhan telah menjamin bahwa Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia dan menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 2 ayat 5, Lukas 2 ayat 7 sampai 12 dan Lukas 4 ayat 22. Luar biasa. Amin, amin, amin. Nah, itu dia. Kita akan nyanyi lagi. Nama Tuhan adalah menara yang
mereka pergi dengan kemenangan, menang atas semua musuhnya. Pintu gerbang mereka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kesanalah orang benar berlari. Nama Tuhan adalah menara yang mereka menjadi selamat. Mereka pergi dengan kemenangan, menang atas semua musuhnya. Pintu gerbang mereka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Pintu gerbang musuh dihancurkan oleh tentara Tuhan. Amin. Pintu gerbang mereka itulah pintu gerbang musuh yang dihancurkan oleh tentara Tuhan. Siapa kita? Kita adalah tentara Tuhan yang berjalan bersama dengan Panglima tertinggi kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin.